Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Dengan mengklik video ini artinya anak-anak sudah siap untuk belajar materi SKI hari ini. Nah, materi SKI hari ini kita akan belajar tentang Utsman bin Affan seputar riwayat hidup beliau. Riwayat hidup beliau yang akan kita bahas ada 4. Yang pertama tentang kelahiran Utsman bin Affan, yang kedua tentang kedermawanannya, yang ketiga tentang pernikahannya, dan yang terakhir tentang akhir hayat beliau. Kita mulai pembahasan dari yang pertama tentang kelahiran Utsman bin Affan. Utsman bin Affan memiliki garis keturunan yaitu Utsman bin Affan bin Al-Ash bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf. Sedangkan ibu Khalifah Utsman bin Affan bernama Arwah binti Huris bin Rabi'ah. Beliau bertemu dengan nasab Rasulullah SAW pada kakek keempat yaitu Abdul Manaf. Ketika masa jahiliyah, Utsman bin Affan terkenal dengan sebutan Abdu Amr. Sedangkan setelah Utsman bin Affan sudah menikah dengan Ruqayyah dan memiliki anak bernama Abdullah, maka Utsman bin Affan terkenal dengan nama Abu Abdillah. Khalifah Utsman bin Affan dikenal sebagai seorang yang sangat pemalu, hartawan, dan pemilik petuah yang bijak. Pada masa sebelum masuk Islam maupun setelah masuk Islam, Khalifah Utsman bin Affan juga terkenal tidak pernah sujud kepada patung, tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah berbuat keji, serta tidak pernah minum khamr atau minuman yang memabukkan. Khalifah Utsman bin Affan juga terkenal sebagai orang yang termasuk dalam golongan orang-orang yang pertama masuk dalam Islam atau biasa disebut dengan as-sabiqunal awalun. Utsman bin Affan mengenal Islam dari sahabatnya yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Utsman bin Affan dan Abu Bakar As-Siddiq merupakan pedagang, jadi mereka karena memiliki profesi yang sama, sering berhubungan dalam menjalankan usahanya. Lalu Abu Bakar yang sudah masuk Islam terlebih dahulu, beliau mengajak Utsman bin Affan untuk sama-sama memeluk Islam. Menurut penuturan Rasulullah, Utsman bin Affan terkenal sebagai pribadi yang jujur, rendah hati, serta orang yang sangat pemalu. Yang kedua, kita akan melihat kedermawanan Utsman bin Affan. Yang pertama, saat perang Tabuk terjadi, Utsman bin Affan mendermakan 1000 ekor unta, 70 ekor kuda, serta 1000 dirham dari uang pribadi beliau. Jika unta, kuda, dan uang dirham ini ditotal, besarnya adalah sepertiga dari biaya perang tersebut. Bisa dibayangkan berapa banyak harta yang disumbangkan oleh Utsman bin Affan. Selanjutnya yang kedua, beliau pernah membeli mata air bernama Raumah dari salah seorang lelaki suku Ghifar seharga 35.000 dirham. Mata air ini beliau wakafkan untuk kepentingan rakyat umum. Saat itu terjadi kemarau panjang dan mata air sudah banyak yang mengering, hanya tinggal mata air punya lelaki suku Ghifar ini. Akhirnya mata air tersebut dibeli oleh Utsman bin Affan, kemudian beliau wakafkan untuk rakyatnya. Yang ketiga, Khalifah Utsman bin Affan pernah memberikan gandum yang diangkut oleh 1000 ekor unta. Bisa dibayangkan berapa banyak gandum yang beliau berikan. Gandum-gandum ini beliau berikan untuk membantu kaum miskin yang menderita pada saat musim kering. Itu adalah sedikit dari kedermawanan Utsman bin Affan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu Khalifah Utsman bin Affan menikah dengan putri Rasulullah. Khalifah Utsman bin Affan selain termasuk ke dalam golongan as-sabiqunal awalun, terkenal dengan julukan Abu Abdillah, beliau juga punya satu julukan lain yang disebut Zunnurain. Kenapa Zunnurain? Artinya adalah pemilik dua cahaya. Kenapa bisa disebut seperti itu? Karena Utsman bin Affan menikahi 2 orang putri Rasulullah. Yang pertama adalah Ruqayyah dan yang kedua adalah Ummu Kalthum. Pada saat menikah dengan Ruqayyah,
beliau hijrah ke negeri Ethiopia bersama istrinya. Kemudian kembali ke Mekah dan hijrah ke Madinah. Pada saat perang Badar berlangsung, Utsman bin Affan tidak bisa mengikuti perang karena harus mengurus istrinya yang bernama Ruqayyah tadi yang sedang sakit. Jadi Utsman bin Affan ditinggal di Madinah. Pada akhirnya Ruqayyah meninggal karena sakit. Nah, ketika Ruqayyah sudah meninggal oleh Rasulullah, Utsman bin Affan dinikahkan dengan Ummu Kalsum yang tidak lain adalah adik dari Ruqayyah. Ummu Kalsum menjadi istri Utsman bin Affan sampai dengan akhir hayatnya. Jadi Ummu Kalsum meninggal terlebih dahulu dibanding Utsman bin Affan. Nah, karena menikahi dua putri Rasulullah, maka Utsman bin Affan terkenal dengan sebutan atau julukan Dzun-Nurain atau pemilik dua cahaya. Nah, pembahasan yang terakhir adalah tentang akhir hayat Khalifah Utsman bin Affan. Pada saat Utsman bin Affan menjabat sebagai khalifah, beliau dituduh berlaku tidak adil dalam pengangkatan para pejabatnya karena dia mengutamakan keluarganya. Serta Utsman bin Affan karena terlalu saking percayanya terhadap para pejabat, beliau kurang mengawasi kepemimpinan para pejabat yang ada di bawahnya, sehingga muncullah banyak keluhan dari rakyat. Nah, keluhan-keluhan ini ternyata tidak sampai ke telinga Khalifah, tidak sampai ke telinga Utsman bin Affan, hanya mandek nih sampai pejabatnya. Udah tidak usah diadukan ke Utsman bin Affan, cukup sampai kita saja. Nah, karena banyak pejabat yang tidak amanah, tidak mau menyampaikan keluhan rakyat kepada Khalifah, sedangkan Utsman bin Affan juga terlalu percaya terhadap para pejabatnya. Sampai puncaknya, saking banyaknya protes masyarakat dan ternyata protesnya ini tidak sampai ke telinga Khalifah, beliau pernah dikepung oleh pemberontak sampai 40 hari, yaitu pada bulan Ramadan sampai Zulhijjah. Kemudian beliau diberikan dua pilihan oleh para pemberontak ini. Ya Khalifah, ada dua pilihan. Antum mau mundurkan diri atau antum rela untuk dibunuh. Itu adalah ancaman dari para pemberontak. Nah, karena Utsman bin Affan beliau tidak ingin terjadinya keributan, beliau juga tidak ingin menumpahkan darah umat Islam, meskipun beliau punya kekuatan, punya kemampuan untuk menyingkirkan para pemberontak ini. Akhirnya karena beliau tidak mau menumpahkan darah umat Islam, beliau wafat pada tanggal 18 Zulhijjah tahun 35 Hijriah atau tepatnya pada tahun 656 Masehi. Nah, pada saat meninggalnya Utsman bin Affan, bermulalah yang namanya fitnah kubro atau bencana besar bagi kaum muslimin. Sebab peristiwa tersebut memunculkan masalah-masalah lain yang berkepanjangan dan merugikan kaum muslimin. Jadi bermula dari terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Nah, terima kasih sudah menonton video ini. Sekian materi dari Bunda. Kalau masih belum jelas, silakan dibaca lagi bukunya, diulang-ulang lagi supaya anak-anak lebih paham. Boleh sekali anak-anak mencari referensi lain supaya lebih bisa memahami materi tentang riwayat Utsman bin Affan. Terima kasih. Seperti biasa, jangan lupa like video ini dan komen dengan menyebutkan nama serta kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.